Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semester 4 ya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah perilaku konsumen nih. Nah, untuk yang di semester genap ini, saya akan menemani teman-teman selama 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian untuk mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum kita masuk ke topik atau saya akan membahas terkait dengan apa sih perilaku konsumen ini. Saya perkenalan dulu nih sebelumnya. Nama saya Mega Indah Edityawati. Saya kelahiran di Jakarta di 18 Februari 85. Untuk pendidikan saya di S2 Universitas Islam Indonesia saya angkatan 2008. Nah, untuk yang S1-nya saya di Universitas Negeri Jogja di tahun 2003. Sedangkan riwayat tugas saya di STI Gici, saya sebagai dosen sudah di tahun 2013, maaf. Kemudian baru 3 tahun terakhir ini saya diberikan tugas tambahan dari pihak yayasan sebagai sekretaris unit penjaminan mutu. Nah, adapun tugas atau tujuan pembelajaran kita terkait dengan perilaku konsumen ini diharapkan teman-teman itu bisa mengetahui atau bisa diberikan pengetahuan terkait dengan konsep dasar dari perilaku konsumen, kemudian teman-teman nantinya mampu menjelaskan secara definisi konsep dan model perilaku konsumen itu seperti apa, dan juga mampu menjelaskan mengenai tren terkini dalam perilaku konsumen. Sebelum saya akan menjelaskan apa sih definisi dari perilaku konsumen, saya akan memberikan sedikit video nih, bukan sedikit, kurang lebih 2 menit teman-teman akan melihat video terkait dengan tren perilaku konsumen saat ini atau 2 tahun terakhir ini terkait dengan mereka suka nongkrong di coffee shop. Berikut saya putar ya.
saya mau menggambarkan gambaran terkait dengan perilaku konsumen kita saat ini. Nah, sekarang ada muncul nih pertanyaan saya masih terkait dengan perkopian. Saya akan mempunyai pertanyaan seperti ini. Di sini ada pertanyaan di mana pilihlah merek minuman kopi yang teman-teman sukai. Gitu. Ini kan produk lokal semua ya. Ada kopi Tuku, ada Tomoro, ada Fore, ada Janji Jiwa dan kopi Kenangan. Dari kelima ini tidak ada opsi pilihan yang lain ya, teman-teman. Jadi hanya 5 ini saja yang akan kita evaluasi terkait dengan kenapa sih alasannya teman-teman memilih 5 produk ini, produk kopi ini gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih pilihannya, silahkan dipilih, pilih 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke. Nah, sekarang saya udah lihat nih hasilnya. Kalau teman-teman ternyata lebih menyukai kopi Janji Jiwa gitu. Nanti saya minta untuk teman-teman menjawab apa sih atau menerangkan ke saya, menjelaskan ke saya apa yang menjadi alasan teman-teman untuk memilih kopi Janji Jiwa itu sebagai alternatif pilihan untuk membeli gitu. Kalau saya cenderung prefernya itu memilih yang namanya kopi tuku, dimana yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kopi tuku itu cenderung taste-nya itu dia balance gitu, antara kopi yang pahitnya dapat, kemudian creamernya dapat, susunya dapat, dan karena saya biasa kalau di tuku itu tidak membeli pakai gula, no sugar, jadi saya cenderung kombinasi dari tiga komposisi ini yang akhirnya saya memutuskan untuk membeli tuku dibandingkan Tomoro, Fore, Janjiwa maupun kopi Kenangan. Nah, kalau teman-teman yang lain bisa menjelaskan nanti kepada saya setelah saya menjelaskan ini, nanti kita menjadi diskusi itu di awal pertemuan ini ya. Dari tadi video yang saya berikan, kemudian pilihan opsi
kopi mana yang teman-teman prefer untuk membeli, itu bisa kita definisikan di situ adalah sebagai bentuk mendapatkan produk, tapi kita mempunyai alternatif, kita mempunyai informasi dulu nih, gitu. Informasinya bisa dari dua, bisa dari yang namanya referensi teman-teman atau memang kita melihat informasi pengetahuan. Kemudian di situ ada alternatif pilihan di mana nantinya dari alternatif pilihan itu teman-teman bisa tahu mana yang jadi keputusan teman-teman untuk membeli. Kemudian setelah membeli, teman-teman mahasiswa atau saya sendiri pasti akan menggunakan yang namanya produk tersebut atau minuman tersebut. Dari kita sudah merasakan gimana rasanya kopi yang kita pilih, kemudian kita ada bentuk yang namanya di pikiran dan di rasa kita ya, karena kita sudah merasakan, itu kita mengevaluasi apa yang menjadi plus minus dari produk atau minuman kopi tersebut. Nah, dari situ kita ada yang namanya proses akan memberikan referensi. Yang paling gampang adalah ketika kita sikap kita terhadap membeli suatu barang itu pasti ada efeknya. Efeknya apa? Kita membeli lagi dan kita mereferensikan kepada orang lain gitu. Biasanya ya teman terdekat yang kita berikan referensi seperti itu. Secara definisi teoritis, kita akan ngomongin bagaimana menjelaskan bahwa perilaku konsumen itu adalah suatu proses kita mempelajari bagaimana konsumen itu mencari, kemudian dia memilih, dan dia melakukan pembelian, kemudian dia menggunakan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika orang membeli itu pasti kan antara butuh dan ingin. Kita itu kan bisa butuh, kita bisa ingin. Jadi tinggal di mana nih opsi pilihan kita. Kita membeli kopi itu, kita itu butuh atau kita memang ingin. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam video yang di awal itu, bahwa ada beberapa macam kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong di suatu tempat, nongkrong di tempat kafe. Nah, itu antara dia mau eksis, memang dia mau ada proses pembelajaran di sana, maksudnya dia ada ngerjain tugas dan lain sebagainya, atau dia kantor, karena memang semenjak COVID itu ada yang namanya work from everywhere atau bahasanya work from cafe gitu, bukan from home lagi, tapi lebih banyak ke cafe. Nah, itu yang menjadi referensi atau arah yang akhirnya orang-orang itu atau konsumen itu memutuskan untuk nongkrong gitu ya. Saya lebih suka bahasanya bahasa nongkrong sih gitu. Nah, yang kedua adalah secara teori menurut Engel, Blackwell dan Liniar, perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, kemudian mengkonsumsi, dan dia menghabiskan produk atau jasanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman, kenapa sih sebuah perusahaan atau teman-teman yang bergerak saat ini sedang membuka atau mengembangkan usaha, kenapa sih kita perlu yang namanya mempelajari sebuah perilaku konsumen atau teori perilaku? Kalau kita di sini lihat, teman-teman bisa lihat di sini beberapa saya memberikan pemahamannya ada 4 di sini, bahwa kenapa sih perusahaan atau kita sebagai seorang pengusaha itu perlu yang namanya belajar perilaku konsumen. Yang pertama adalah kita mau merancang yang namanya bauran pemasaran. Dari bauran pemasaran itu kita bisa melakukan segmentasi pasar kita. Kita mau konsumen kita tuh yang mana? Kita akan melihat dari demografika atau dari segmentasi yang lainnya. Kemudian dari kita sudah menentukan bauran pemasaran, kemudian kita membuat segmentasi, kita pasti akan menentukan positioning kita terhadap produk itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu tren saat ini mengenai keinginan maupun permintaan dari keinginan atau kebutuhan dari konsumen itu sendiri terhadap suatu produk atau barang tertentu, atau bahkan jasa ya. Jasa, produk pun juga sekarang beragam gitu. Walaupun kebanyakan sekarang saat ini yang suka dibutuhkan, yang banyak beredar itu kan produk makanan dan minuman, yang banyak sekali opsi pilihan untuk kita. Akhirnya kita ada kebingungan di situ, tapi ada juga yang ajek atau pakem terhadap suatu merek tertentu. Biasanya memang kalau untuk yang anak-anak muda zaman sekarang, atau saya bilang bisa sampaikan generasi milenial itu ya nggak sekarang dinamis sekali ketika mereka mau mempunyai suatu produk.
bahkan kalau yang saya nih, yang angkatan saya generasi milenial, kalaupun mau belanja sekarang referensinya itu bukan merek saja gitu, tapi diskon di situ ya, karena diskon itu menentukan dari jumlah pengeluaran bulanan kita di lingkungan keluarga seperti itu. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen. Nah, kemudian nanti teman-teman juga kita akan kembangkan lagi nih faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari perilaku kita untuk melakukan pembelian. Jelaskan ada empat ada empat faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan pembelian, untuk memutuskan apakah kita akan membeli dari produk tersebut atau enggak. Ada empat aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait budaya, kemudian yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah terkait pribadi, yang terakhir adalah terkait psikologis. Dari empat aspek ini nanti akan kita kembangkan di materi-materi atau di pertemuan berikutnya dengan ada pemaparan saya teori sedikit, kemudian nanti teman-teman akan saya berikan studi kasus yang itu memang berkaitan dengan perilaku konsumen. Jadi teman-teman, untuk opening closing saya di pertemuan hari ini bahwa kuliah ini atau perilaku konsumen ini tentunya akan menjadi menyenangkan nantinya, karena kenapa menyenangkan? Karena buat saya atau nantinya bisa mendelivery ini dengan baik ke teman-teman mahasiswa, bahwa yang namanya kita mempelajari perilaku konsumen itu sama dengan kita mengkepokan orang gitu ya. Karena kenapa kok kita perlu kepo dengan konsumen ya? Karena mereka itu butuh suatu barang atau butuh suatu jasa, tapi perlu juga referensi dari kita sebagai seorang perusahaan. Bagaimana kita mengkreat suatu produk, entah itu dari keunikan, manfaat, kemudian lain hal sebagainya, yang akhirnya dia memutuskan, oke, saya akan membeli produknya Bu Mega. Seperti itu. Dan nanti ke belakang akan semakin menyenangkan proses pembelajaran kita. Karena apa? Karena memang kita kepo terhadap orang di sekitar kita dulu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan mahasiswa sudah mendengarkan materi saya hari ini. Kita ketemu lagi di materi atau di pertemuan kedua. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.